Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang dua berita yang lagi viral di Indonesia. Berita tersebut dari NTT. Ya, yang pertama adalah menyangkut dengan kebijakan Gubernur NTT, di mana kebijakan itu kepada anak-anak SMA, SMK bersama dengan guru-gurunya untuk masuk di sekolah pada pukul 5 pagi. Dan yang kedua adalah sebuah surat edaran yang disampaikan kepada seluruh warga masyarakat NTT untuk berjalan kaki untuk menekan inflasi. Ya, jadi ini berjalan kaki untuk menekan inflasi. Ya, jadi dari informasi ini eh, luar biasa ya, telah mendapat respon dari media-media besar sehingga media-media tersebut juga melansir berita ini ya, karena mereka anggap bahwa ini penting ya, karena menyangkut dengan hak-hak anak dan seterusnya. Ya, kita lihat media-media mana yang melansir berita ini ya. Yang pertama adalah ya dari NTT dulu ya, ini dari Victory News, ada media lokal yang dengan beberapa media yang lain melansir berita tentang Pemprov NTT terapkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA, dan ini katanya perdana di Indonesia ya. Jadi sebenarnya ini bukan perdana di Indonesia ya, tapi ini perdana di dunia. Kenapa perdana di dunia? Karena dari sumber-sumber yang ada kita mengecek bahwa hampir di seluruh dunia itu jam sekolah itu dimulai dari jam 7 ke atas ya, sehingga kalau jam 5 katanya ini perdana di Indonesia ya memang betul juga, tapi yang paling betul adalah yang perdana di dunia ini. Oke, oke, kita lihat, kita lanjut ke media-media yang melansir berita ini. Ya, oke. Ada Gubernur NTT terbitkan surat edaran imbauan warganya berjalan kaki untuk menekan inflasi. Ini dari kompas.com. Ya, jadi ternyata berjalan kaki bukan hanya saja menurunkan berat badan ya, tetapi menekan inflasi juga. Aduh. Ini kalau menurut saya, yang saya tahu inflasi itulah adalah kenaikan sejumlah barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu ya, sehingga kalau misalnya dengan berjalan kaki lalu harga barang atau jasa itu menurun juga ya agak repot juga ya, tapi ya mungkin menurut orang-orang tertentu ya. Aduh. Kita lanjut dari kontan.com ya. Ini kontan.com ini .co.id, sorry ya. Ini BPS belum temukan korelasi jalan kaki dapat menekan inflasi. Ya, ini BPS saja belum menemukan. Ini coba. Terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, yang mengimbau warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, selama ini pihaknya belum menemukan korelasi antara jalan kaki dengan menekan inflasi. Menurutnya ia baru menemukan fenomena yang seperti ini. Ya, semoga BPS cepat menemukan korelasinya ya antara jalan kaki dan menekan inflasi. Nah, ini ilmu baru dari NTT. Yang berikut, dari detik.com, orang tua tolak siswa masuk jam 5.30. Gubernur NTT, monggo geser ke sekolah lain. Waduh, ini ini sebenarnya bukan solusi ya, ini bukan jawabannya sebenarnya, karena begini, orang tua itu adalah pemilik sah ya, mereka punya anak-anak yang dititipkan ke sekolah untuk mendapatkan ilmu ya.
Jadi mereka orang tua ini punya anak, sehingga mereka punya tanggung jawab, ya, menyangkut dengan keselamatan, kenyamanan, segala macam aspek ketika keluar dari rumah. Itu menjadi beban pikiran mereka. Sehingga kalau tidak salah mereka lakukan penolakan. Jadi haruslah terima ini sebagai satu masukan, sehingga bisa jadikan itu sebagai evaluasi. Jadi jangan ya geser, ya kalau misalnya tidak setuju atau tolak, ya geser ke sekolah lain, itu juga kurang bagus ya. Kemudian yang berikut ada dari Kompas, ya hal yang sama. Kemudian dari CNN, ini media-media besar semua ini. Dari tempo.co.id, dari tv1news.com, ada dari Liputan 6, ya. Kemudian dari fifa.co.id, kemudian dari CNB Indonesia, wow ini dia besar semua. Kemudian ada juga dari BBC, ya BBC News Indonesia, ya. Jadi begini, sebenarnya dari seluruh penjuru ketika memberikan kritikan dan masukan itu, artinya bahwa ada hal yang masih kurang di dalam kebijakan ini, ya. Tidak salah sebenarnya, ini bagus juga, tetapi harus melalui satu kajian yang mendalam, kajian yang matang, sehingga tidak terkesan prematur, ya. Jadi ketika itu jadi sebuah program, maka dia turun di masyarakat atau turun di sekolah-sekolah itu dia sudah matang dan tidak ada protes sana sini, ya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena apa? Ini yang terganggu itu bukan hanya pihak anaknya saja, tidak, tetapi orang tua, guru, semua terganggu habis, ya. Menyangkut dengan waktu, ya. Oleh karena itu tolong pikirkan dengan baik, karena semua yang dibuat itu pasti baik, hanya tinggal dievaluasi dengan baik, ya, baru diterapkan. Oke, saya pikir hanya itu saja. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau berkomentar silakan di bawah kolom komentar, ada hal-hal penting yang mungkin kita bisa sharing bersama. Silakan di kolom komentar yang ada. Oke, terima kasih.